Sebuah kisah kali ini berjudul Love But Different. Aldo dengan perawakan tinggi 178 cm dan berat badan 70 terlihat cukup menarik. Kulitnya putih, rambut berombak. Ia bekerja di perusahaan swasta. Umurnya sekitar 30 tahunan. Dia tampak kalem dan ramah. Itulah ciri perawakannya. Alisa berperawakan sedang, tinggi sekitar 160 dan 50 beratnya. Sebagai gadis yang berusia 24 tahun. Ia jomblo walau berparas lumayan menarik. Kesehariannya pun di rumah saja dengan kesibukan sebagai anak sulung. Dia meringankan beban ibunya yang mulai sakit-sakitan. Dulu pernah kerja, namun sejak ibu yang janda menurun fisiknya, ia memilih di rumah untuk merawatnya sekaligus mengurus adik-adiknya. Aldo dan Alisa berkenal secara tidak sengaja di rumah sahabat Alisa, Else, yang kebetulan sedang berdua di rumah Else. Aldo datang berdua saudaranya Else, dan mereka pun mengobrol-ngobrol biasa di ruang tamunya. Mereka itu berempat. Tampak mereka cepat akrab hingga tak terasa waktu berlalu. Dan keduanya pun mengobrol biasa antara teman dan saudara Elsa. Dan akhirnya ketahuan kalau situ Aldo bisa bermain gitar. Sedangkan Alisa pun suka bernyanyi. Dan mereka sempat bernyanyi duet berdua. Alisa bernyanyi dan Aldo memain gitar. Tampak serasi. Lain waktu saat Alisa sedang santai di rumah Elsa yang tinggal sendirian di rumah kontrakannya, saudara Elsa datang lagi berdua Aldo. Obrolan yang berubah pun akhirnya akrab lagi. Aldo memainkan gitar milik Elsa dan Alisa pun kembali diminta menyanyi. Mereka berdua jadi asik duet kembali. Dan suasana pun makin akrab. Alisa jadi tampak bersemangat. Hobi menyanyinya tersalurkan lagi berkat Aldo yang pintar bermain gitar. Keduanya tampak gembira. Itulah makanya Else dan saudaranya saling main mata. Mereka berpikir keduanya bersahabat. Suatu hari Elsa sedang sendirian, Aldo datang sendirian membawa gitar. Dia pun meminta ke rumah Alisa. Elsa pun menemaninya. Alisa, Aldo khusus datang untuk lo nih, sampai bawa gitar segala. Elsa mengedipkan mata. Masa sih? Saut Alisa senyum. Aldo tersenyum di kulum. Yuk kita nyanyi lagi, kata Aldo. Mereka duduk di teras. Kebetulan ibu dan adik-adik Alisa sedang pergi. Jadi mereka berdua santai di teras rumah. Setelah minum dan gemilah sambilan, Aldo pun meminta Alisa menyanyi lebih serius, tampak kompak. Dan di tengah-tengah mereka sedang menyanyi dan bergitar, Elsa meninggalkan mereka karena dengan alasan ingin membeli sesuatu di minimarket ujung gang rumah mereka. Dan tampak Alisa dan Aldo semakin akrab saja. Suara Alisa yang lumayan merdu mengiringi petikan gitar Aldo. Sejak itu Aldo pun sering bertandang ke rumah Alisa sendirian dengan gitarnya. Mereka berdua menyanyi-nyanyi dan akhirnya keduanya tampak semakin akrab.
Dan akhirnya Aldo pun menyatakan perasaannya bahwa dia mencintai Alisa. Alisa yang memang mulai tertarik menerima hatinya berbunga-bunga yang sudah beberapa lama ini jomblo. Pertemuan pun semakin intens. Elsa tentu saja turut senang melihat hubungan sahabatnya itu dengan Aldo yang baik. Beberapa bulan mereka semakin akrab. Ibu Alisa mulai bertanya dengan serius, "Bagaimana kamu dengan Aldo?" "Serius? Jangan lama-lama lah. Kalian sudah sama-sama dewasa." Alisa hanya tersenyum simpul. "Ya maunya sih serius, Bu." "Iya, makanya tanyakan. Jangan sampai sudah lama-lama tak terjadi apa-apa kayak pacarmu yang dulu." Sewaktu Aldo dan Alisa bertemu lagi, ia mencoba bertanya, "Bang, maaf ya, ibuku mulai menanyakan tentang kita loh. Maksudnya Aldo pura-pura bodoh. Abang serius gak sih dengan hubungan kita?" Aldo senyum-senyum melirik sambil memeluk gitar. "Serius dong." Alisa tersenyum senang. Tapi tiba-tiba Aldo bertambah serius. "Apa kamu mau jadi istriku tapi ikut agamaku, Lis?" Alisa tersentak. Betapa hal ini tak diduganya sama sekali. Percakapan tak tuntas. Aldo pun tak mau mendesaknya. Dia hanya memandang Alisa dengan perasaan yang ada dalam hatinya. Lalu dia berpamitan. Aldo pergi membawa gitarnya dengan motor yang dikendarainya. Dalam sepi, dia tampak serius, bahkan dingin. Mungkin karena tak ada jawaban yang diharapkannya dari mulut Alisa. Dia berjalan dengan kendaraannya. Beberapa minggu, beberapa bulan Aldo tak datang. Tak ada kabar. Alisa resah. Ibu bertanya-tanya lagi. "Aldo beda agama dengan kita, Bu. Mungkin dia tak mau memaksakan kehendaknya padaku, jadi memilih pergi. Aku juga tak mau memaksakan kehendakku padanya." Ibu pun terdiam mengerti. "Ibu paham, makanya ibu bertanya padamu, ya Bu. Jangan sampai kamu terlena cinta jadi mengalah. Dosa besar." Alisa terdiam, pasrah pada takdir.